Nah, kejadian malang menimpa Kayla, di mana Papa Kayla dijemput oleh polisi karena tuduhan korupsi 271 triliun rupiah. Dan cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada Kayla yang akan segera melangsungkan pernikahannya. Tidak lama setelah itu, Papa Kayla datang dan menyuruh Kayla untuk berhenti siaran langsung. Setelah itu, kita akan diperlihatkan kepada Andra dan mamanya datang, karena Kayla dan Andra akan segera menikah. Nah, kejadian malang menimpa Kayla, di mana Papa Kayla dijemput oleh polisi, karena tuduhan korupsi 271 triliun rupiah. Dan si Papa dibawa oleh polisi. Pernikahan Kayla dan Andra jadi batal. Semua orang pada pergi meninggalkan pesta. Tapi, ada seorang cowok tukang galon yang masih kekeh berdiri di sana. Di saat Kayla mau pingsan, si cowok galon langsung menolong Kayla. Neng. Setelah itu, tanpa disadari, di saat Papa Kayla dibawa oleh polisi, asma jantungnya kumat, dan dilarikan ke rumah sakit. Namun, nyawa Papa Kayla tidak terlontong, dan keesokannya, di saat si Papa Kayla sudah terkubur, Kayla menangis karena kehilangan orang yang ia sayang. Untung saja ada Om Hari yang masih bisa menjaga Kayla. Dikarenakan kasus Papa Kayla sudah terekspos di berbagai media, dan Om Hari takut Kayla kenapa-napa, lantas, Om Hari menyuruh Kayla untuk pergi ke suatu tempat dan berlindung di sana. Dan Om Hari juga ngasih uang kepada Kayla untuk bisa bertahan hidup. Nah, kemudian kita akan diperlihatkan kepada Kayla yang segera berangkat. Namun, di lain sisi kita akan diperlihatkan kepada Kang Galon yang dikejar-kejar oleh para fansnya. Dan Kang Galon meminta bantuan Kayla. Namun, Kayla tidak mau membantu Kang Galon tersebut. Aduh, udah nggak usah sok artis lu, udah sini. Enggak beneran gue dikejar. Setelah Kayla menemukan sebuah kontrakan, Kayla langsung menempati kontrakan tersebut, dan di malam harinya, di saat Kayla mau tidur, ada bunyi motor yang digas-gas di luar, dan Kayla langsung melihatnya, dan ternyata, ia adalah Kang Galon. Waduh, mereka tetanggaan ternyata, dan Kayla menyita kunci motor si tukang galon tersebut. Bentar dulu. Kunci lo, gua sita sampai besok. Dan di pagi harinya, di saat Kayla jalan mau nyari kerjaan, Kayla bertemu Andra, dan Andra meminta Kayla untuk nikah lagi sama dirinya. Akan tetapi, Kayla sudah tidak mau lagi sama Andra, karena Andra sudah ninggalin dirinya. Dikala mau menikah, gara-gara si Papa Kayla masuk penjara. Tidak lama setelah itu, Kang Galon datang, dan berpura-pura menjadi pacarnya Kayla, dan akhirnya, si Andra pergi dari hadapan Kayla. Nah, Kayla sudah keliling cari kerjaan, namun, tidak dapat, malahan banyak perusahaan yang menolak Kayla, karena Kayla adalah anak dari koruptor, dan pada akhirnya, Kang Galon menawarkan kerjaan untuk Kayla, untuk kerja di depot air minum isi ulangnya, gaji kecil, tapi mengasyikkan gitu, hehehe. Nah, setelah itu Kang Galon lagi dan lagi dikejar sama ciwi-ciwi, dan Kang Galon langsung ngumpet di pelukan Kayla. Nah, baru Kang Galon cerita, kalau dirinya mendadak viral di media sosial, karena ada seorang vlogger yang memotret dirinya, dan sampai-sampai viral dan kejar-kejar ciwi-ciwi karena kegantengannya. Kemudian, Kang Galon akhirnya bertemu sama orang yang sudah membuat dirinya viral. Ia adalah Riana, vlogger terkenal di jagat raya, dan Riana mengajak Kang Galon untuk collab, akan tetapi, Kang Galon menolak tawaran si Riana. Di lain sisi, Kayla ditagih sama mantannya, karena si Andra sudah mengeluarkan uang banyak untuk proses lamaran waktu itu, dan Andra meminta uangnya dikembalikan, karena nikah kagak jadi, dan Kayla sangat sedih. Nah, untung saja ada Kang Galon. Kang Galon akan melunasi hutang Kayla kepada Andra. Banyak bacot lu. Udah sebutin aja berapa duitnya? 100 juta. Nah, malam-malam Kang Galon menemui Riana. Dan Kang Galon mengatakan kalau ia mau collab sama Riana, asalkan DP-nya 100 juta. Nah, Riana setuju. Keesokannya, Kang Galon melunasi hutangnya Kayla kepada Andra, dan Kayla sangat berterima kasih kepada Kang Galon. Kemudian Kang Galon asyik joget-joget sama Riana dalam pembuatan konten. Sementara itu, Kayla sibuk dengan kerjaannya nganterin galon. Waduh.
Nah, kemudian, cewek yang naksir berat sama Kang Galon yang bernama Mumun, menyarankan Kayla untuk memulai membuat konten lagi. Siapa tahu bisa booming. Nah, Kayla langsung OTW tuh buat konten sama si Mumun. Di saat Kayla dan Jojo datang ke tempat syutingnya Kang Galon, karena Kayla dan Jojo ingin merayakan ulang tahun Kang Galon, namun, niat mereka terhenti, dikarenakan dihalangi oleh Riana. Kayaknya Riana juga naksir sama Kang Galon. Di malam hari, di saat Kang Galon mau pulang, Kang Galon dicegat oleh 2 orang, dan ternyata, itu adalah anak buah papa Kang Galon, dan si papa meminta Kang Galon untuk balik ke rumah, namun, Kang Galon tidak mau. Pah, lebih baik El tinggal di luar dengan susah, daripada El harus tinggal di rumah sama papa yang suka maksa. Nah, kemudian di pagi harinya, Kang Galon mampir ke kontrakan Kayla, namun, Kayla sudah dapat kerjaan baru, dan pindah kontrakan, dan Kang Galon langsung ke depot air isi ulangnya, dan Jojo mengatakan bahwa Riana sudah mengusir dirinya dan juga Kayla. Di saat Kayla dan Jojo mau merayakan ulang tahunnya Kang Galon, dan dengan emosi, Kang Galon langsung menghampiri Riana, dan memaki-maki Riana habis-habisan, dan juga membatalkan kontrak konten bersama Riana, dan Riana menuntut Kang Galon untuk mengembalikan uang yang sudah ia keluarkan untuk Kang Galon, dan Kang Galon pun tidak jadi masalah. Nah, di lain sisi, Kayla mengetahui bahwa Om Hari lah dalang dari semua ini. Ternyata Om Hari adalah musuh dalam selimut ternyata, padahal Om Hari ini yang sudah korupsi. Si Om ini malah menuduh papanya Kayla, dan akhirnya, Om Hari menyuruh bawahannya untuk menangkap Kayla. Untung saja ada Kang Galon yang menyelamatkan Kayla. Ikut! Setelah itu, Kang Galon datang ke tempat Kayla kerja, dan Kang Galon langsung menemui Pak Johan, karena Pak Johan ini adalah papanya Kang Galon. Akan tetapi, Kayla tidak mengetahuinya, dan Kang Galon meminta uang kepada papanya, dan si papa ngasih uang, asalkan Kang Galon balik ke rumah, dan Kang Galon langsung menemui Riana, dan melunasi hutang-hutang endorse atau kontrak kerjanya kepada Riana. Itu ya, utang gue lunas. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada kasus papanya Kayla sudah berjalan dengan baik. Om Hari sudah ditangkap oleh polisi, karena sudah korupsi dan juga menuduh papanya Kayla. Nah, membusuk di penjara, dan semua harta Kayla balik lagi, dan Kayla langsung datang ke rumahnya. Dan di scene terakhir kita akan diperlihatkan kepada Kang Galon, Pak Johan, Jojo dan juga Mumun datang ke rumah Kayla, dan Kang Galon sama papanya alias Pak Johan ingin melamar Kayla, dan Kayla baru tahu kalau Kang Galon adalah anaknya Pak Johan, pengusaha kue terkenal, dan akhirnya, Kayla menerima lamaran Kang Galon, dan mereka resmi menikah dan hidup bahagia. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah, kurang-kurangilah menjadi musuh dalam selimut, apalagi mengkambing hitamkan orang lain, demi misi kita berjalan mulus, karena itu semua adalah sesuatu yang dilarang. Kami Susuka Story ID beserta tim direksi pamit undur diri. Semoga terhibur dan sampai jumpa di konten berikutnya.